Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri Mutiara Putri Humaira dengan nomor induk mahasiswa D1B022110, dan di sebelah kanan saya nama saya Seli Indriani dengan NIM D1B022106. dan di sebelah kiri saya Nama saya Wiwin Setiawati dengan NIM D1B022113. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian desa. Desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan di daerah kabupaten. Yang kedua yaitu makna rural, urban, suburban, village, town, dan city. Rural bisa saja diartikan dengan desa atau perdesaan. Wilayah ini mencakup bagian dari perkotaan karena wilayah yang mencakup kebutuhan pangan di perkotaan. Ciri-cirinya adalah masih banyak lahan pertanian, sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. B. Urban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, urban berkaitan dengan kota, bersifat kekotaan atau orang yang berpindah dari desa ke kota. C yaitu suburban. Suburban merupakan wilayah yang berada di pinggiran di perkotaan titik atau agak jauh dari perkotaan umum, namun masih bisa dijangkau. Di sini banyak sekali penduduk yang bekerja di perkotaan atau wilayah tinggal di pusat. Mereka biasanya kebanyakan orang yang pendatang yang ingin tinggal di perkotaan namun masih terjangkau untuk biaya tempat tinggalnya. D. Village. Village adalah pola permukiman desa menyebar yang terdapat pada wilayah homogen dengan kesuburan tanah yang tidak rata. Pola pemukiman penduduk tersebut di antara lahan pertanian dan antara perumahan satu dengan lainnya terdapat jalur lalu lintas untuk keperluan perdagangan. Dan E, town dan city yaitu sering diartikan sebagai kota-kota kecil, yaitu kota yang tidak terlalu ramai dan padat. Jika di Indonesia contohnya seperti kota Tegal, Brebes, dan juga Garut. Kota-kota tersebut bisa dibilang lebih kecil daripada kota yang terdapat disebut sebagai city, Jakarta, Bandung, dan juga Bogor. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris, arti city adalah kota, namun antara city dan town memiliki perbedaan mendasar terkait kondisi demografi dan geografisnya. City mencakup kota dengan area yang lebih luas, pertumbuhan wilayah lebih maju, dan penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan town. Sehingga secara sederhana city adalah kota besar sedangkan town adalah kota kecil. Yang ketiga itu masalah yang sering dialami oleh warga desa terutama dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut. A. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa. Pada umumnya rendahnya pendidikan di desa menjadi salah satu yang menjadi penghambat dalam pembangunan di desa. Rendahnya tingkat pendidikan di desa disebabkan karena adanya kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan masih rendah. B. Yaitu kondisi sarana dan prasarana desa yang belum memadai. Sarana dan prasarana desa yang belum memadai dalam hal transportasi dan teknologi, ekonomi dan teknologi, karena terisolasi dengan perkembangan menyebabkan pembangunan di desa menjadi terhambat. Yang C yaitu rendahnya kondisi pendapatan masyarakat di desa. Pembangunan desa juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat desa. Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat di desa karena mata pencarian yang masih terbatas, yaitu sektor agraris dan semakin berkurangnya lahan pertanian. Baiklah, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang keempat.
Rock dan Warren memaparkan bahwa terdapat 6 ciri-ciri desa. Adapun ciri-ciri menurut Rock dan Warren adalah 1. Kelompok primer merupakan kelompok dominan. 2. Mobilitas sosial rendah. 3. Keluarga lebih dilihat fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi. 4. Proporsi anak lebih besar. 5. Hubungan antar warga bersifat akrab dan awet, homogen dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, karakteristik masyarakat desa, yaitu 1. Bergantung pada alam. 2. Solidaritasnya sangat tinggi. 3. Cenderung memegang teguh nilai agama, etika, dan moral. 4. Kepemimpinannya ditentukan oleh kejujuran, kebangsawaan, dan pengalaman. Mayoritas mata pencariannya sebagai petani, nelayan, dan peternak. 6. Definisi sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik antar berbagai macam gejala sosial. Sorokin juga mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Sosiologi juga merupakan ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. 7. Makna desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. 1. Desa swadaya. Desa yang memiliki potensi tertentu namun belum dikelola dengan sebaik-baiknya. Desa swadaya merupakan terbelakang yang kekurangan sumber daya manusia maupun daya sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada. 2. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa swakarya merupakan desa sedang berkembang yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun masih terkendala dengan masalah kurangnya dana. Ciri-ciri desa swakarya adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. 3. Desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya. Desa swasembada dapat disebut sebagai desa maju yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan dana, sehingga dapat memanfaatkan segala potensi secara maksimal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi, yaitu selanjutnya tipologi desa menurut Smith dan Zob. Smith dan Zob 1970 secara umum membedakan dua pola umum desa, yaitu desa sistem satu kelas dan desa sistem dua kelas, atau desa di mana pemilihan lahan pertanian penduduk mempunyai luas yang rata-rata sama. Sedangkan desa sistem dua kelas adalah tipe desa di mana terdapat perbedaan yang mencolok dalam luas pemilikan desa pertanian. Di dalam desa sistem satu kelas terdapat pelapisan atau stratifikasi, sedangkan di dalam desa sistem dua kelas terdapat polarisasi sosial. Selanjutnya, tipologi desa menurut Saparin, desa pertanian, di mana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian. Desa industri, di mana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut. Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha di bidang perikanan, pantai, laut, dan darat. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu makna kebudayaan tradisional masyarakat desa. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Jadi, masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya, tanpa menerima pengaruh luar.
Jadi, kebudayaan masyarakat tradisional tidak mengalami perubahan mendasar karena peranan adat istiadat sangat kuat menguasai kehidupan mereka. Selanjutnya, makna kebudayaan masyarakat desa menurut Paul Halandis adalah mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa, adapun pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Menurut Paul Halandis, dalam Sosiologi Perdesaan 2008, besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan tradisional ditentukan oleh yang pertama, sejauh mana ketergantungan terhadap alam, tingkat teknologi yang dimiliki, dan sistem produksi yang diterapkan. Selanjutnya, ciri-ciri kebudayaan tradisional menurut Paul Halandis. Yang pertama yaitu adaptasinya pasif, kemudian rendahnya tingkat invasi, dan tebalnya rasa kolektivitas, kemudian kebiasaan hidup yang lamban, kepercayaan kepada tahayul, kemudian kebutuhan material yang bersahaja, rendahnya kesadaran terhadap waktu, kecenderungan bersifat praktis, dan standar moral yang kaku. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.